Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, malam, sore, siang, dan sebagainya. Karena ini bisa ditonton kapan aja. Balik lagi bersama saya Muhammad Firdaus di jurnal kedua. Kita bakal coba bahas tentang kesehatan mental yang memang menjadi perhatian di 2019-2020 ini lah. Kita ada beberapa fakta-fakta yang memang harus kita ketahui secara bersama-sama untuk kedepannya lebih baik. Ada dua, jasmani dan juga rohani. Jasmani secara nggak langsung ya aktivitas fisik, apa yang kelihatan, apa segala macam. Rohani itu lebih ke spiritual, kejiwaan, terus juga hal-hal yang memang inner, apa dari dalam. Gitu. Pemerintah punya gerakan yang memang nge-push masyarakat supaya bisa bergerak lebih, namanya Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Ya semuanya berkaitan dengan hal-hal yang berbau kesehatan ya, sudah pasti. Melakukan aktivitas fisik, konsumsi sayur dan buah, periksa kesehatan secara berkala, anggota keluarga kalau bisa nggak ada yang merokok, dan bayi mendapat air susu ibu secara eksklusif. Apalagi di masa-masa pandemi begini kita harus coba nge-push gimana caranya mindset positif, badan juga positif gitu. Dan ada beberapa hal yang memang di-push lagi sama pemerintah, yaitu tentang gizi, dimana gizi ini bisa mempengaruhi output atau mindset kita secara tidak langsung. Ada isi piringku nama programnya, bisa dilihat di sini. Ada porsi-porsi yang memang ibaratnya bukan 4 sehat 5 sempurna lagi, tapi memang ibaratnya ada sayuran, makanan pokok, lauk pauk, dan buah-buahan di dalam satu piring. Ya piring biasa sih sebenarnya, terserah piringnya diameternya berapa, tapi yang pasti porsinya begitu. Dan kalau misalnya dilihat itu kayak lambang peace, damai, peace. Jangan lupa juga cuci tangan, aktivitas pagi 30 menit paling enggak, dan juga minum air. Dan ini adalah fakta tentang mental atau gangguan mental, gangguan jiwa yang memang terjadi di Indonesia. 14 juta orang kurang lebih punya gangguan mental secara emosional. Kita semua punya emosi, tapi berarti dengan limit masing-masing. Terus ada juga yang 400.000 orang itu gangguan jiwa berat, atau bisa dibilang ya orang gila lah ibaratnya gitu secara umum. Secara nggak langsung itu bisa berdampak ke banyak hal. Dan penelitian lebih detail lagi ini dari Into the Light, perempuan itu lebih rentan daripada laki-laki tingkat depresi, apalagi usia remaja ya, bisa dilihat di sini. Banyak tekanan-tekanan yang mungkin bisa membuat perempuan ataupun laki-laki di usia-usia yang rentan, muda bahkan, itu mengidap depresi sampai mungkin ada mental illness atau kejiwaan tadi. Beberapa faktor ya, ada ya tadi usia muda, terus juga persepsi ketidakcukupan ekonomi, nganggur, wah ini bahaya nganggur ya, mengalami bencana, merasa lingkungan tempat tinggal tidak safety bagi dirinya, memiliki masalah kesehatan kronis, mengkonsumsi tembakau, rokok dan lain sebagainya, vape gitu-gitu, dengan secara berlebihan, penyalahgunaan zat, dan juga aktivitas fisik yang rendah atau ibaratnya jarang olahraga, itu bisa jadi pemicu mental illness ada di zaman sekarang. Secara nggak langsung kita sebenarnya bisa mengatasi ini dengan mindset tadi, tapi ada beberapa hal yang memang bisa dilakukan. Ya ngobrol, bicarakan dengan seseorang yang kalian percaya, melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat, tenangkan pikiran, hobi harus di-push lagi, hobi jangan sampai ngelamun dan lain sebagainya. Ibadah itu udah pasti, dan juga berpikir positif, olahraga, badan bergerak, pikiran juga fokus kan pastinya, walaupun melamun atau segala macam kalau bisa dikurangi. Dan apalagi di masa-masa pandemi begini, ini langsung dari Satgas ya, beberapa informasi adalah batasi informasi, hindari alkohol dan rokok, pilah-pilah informasinya. Ini udah dibatasin, harus dipilah lagi mana yang memang terpercaya, mana yang memang bermanfaat buat kita secara pribadi atau keluarga, dan yang terakhir adalah batasi emosi.
itu bisa jadi catatan sendiri nantinya, meditasi dan lain sebagainya. Dan ada beberapa hal yang memang bisa dilakukan, yaitu cerdik, cek kesehatan, menyiapkan asap rokok atau enyahkan, rajin aktivitas fisik tadi udah saya sebutin, diet seimbang, istirahat udah pasti, dan juga kelola stres. Secara nggak langsung saya kelihatan gemuk ya, tapi saya coba dari sekarang untuk bisa melakukan hal-hal yang memang berbau kesehatan tadi. Dan ada satu quotes yang menarik, health is not value till sickness comes. Sehat itu kayak nggak ada artinya sampai sakit itu datang ke kita, baru kita itu juga ya ibaratnya gitu. Apakah fisik, apakah mental, itu sama-sama penting, apalagi mental ya, ibaratnya itu lebih menggerogoti kita dari dalam, pelan-pelan, tapi sangat impactful gitu. Mungkin itu saja buat kali ini jurnal saya yang bisa saya sampaikan. Kontak-kontak saya ada di bawah seperti biasa. Sampai jumpa di jurnal selanjutnya.